Baik, perkenalkan nama saya Hizkia Raintung dari kelas 5 T4 dengan NIM 230241112 dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Decision Support System atau DSS dalam manajemen pendukung keputusan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, proses pengambilan keputusan semakin kompleks. Seorang manajer tidak bisa hanya mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan sistem yang mampu menganalisis data dan memberikan dukungan informasi. Decision Support System atau DSS hadir untuk membantu manajer menghasilkan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efektif. Selanjutnya, apa itu Manajemen Support System atau MSS? Manajemen Support System adalah kumpulan sistem yang mendukung manajer dalam membuat keputusan. Contohnya, DSS untuk keputusan semi terstruktur, DSS untuk kelompok, EIS bagi eksekutif, Expert System yang meniru pakar, ANN dengan kecerdasan buatan, dan hybrid system sebagai kombinasi. Semua sistem ini dirancang agar manajemen dapat bekerja lebih cerdas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dipengaruhi banyak faktor, seperti perkembangan teknologi yang semakin maju, kompetisi global yang ketat, biaya besar akibat kesalahan, serta ketidakpastian pasar internasional. Selain itu, stabilitas politik yang menurun dan meningkatnya konsumerisme serta regulasi membuat manajer dituntut untuk lebih cepat dan mengambil keputusan. Fase-fase pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence. Manajer mengidentifikasi masalah atau peluang dengan mengumpulkan informasi dari lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, desain. Pada tahap ini, alternatif solusi dikembangkan, dianalisis, dan dievaluasi untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, choice. Dari berbagai alternatif yang ada, dipilih satu solusi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut adalah fase-fase pengambilan keputusan yang sesuai dengan Simon's Decision Making Process. Seperti tertera pada gambar, terdapat beberapa tahap yang dimana ada intelligence, design, choice. Selanjutnya, proses dalam kerangka keputusan. Masalah dalam organisasi terbagi menjadi 3 jenis. Masalah terstruktur, bersifat rutin, dan memiliki solusi standar. Misalnya, penggajian. Masalah tak terstruktur, bersifat kompleks, dan tidak memiliki solusi pasti. Seperti strategi menghadapi krisis. Sedangkan semi terstruktur adalah kombinasi keduanya, di mana DSS paling banyak berperan karena dapat menggabungkan data dengan intuisi manajer. Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam membuat keputusan. Sistem ini tidak menggantikan peran manusia, melainkan menjadi pendukung yang menyajikan informasi, model analitis, serta skenario keputusan. DSS dirancang khusus untuk menangani permasalahan semi terstruktur dan tak terstruktur. Definisi DSS menurut para ahli. Beberapa definisi DSS. Sprague and Carlson tahun 1982. Sistem berbasis komputer untuk mendukung keputusan dengan data, model, dan analisis. Keane and Scott Morton tahun 1978. Sistem interaktif yang membantu manajer dalam keputusan tak terstruktur. Sorban 1995, sistem informasi berbasis model dan data untuk meningkatkan efektivitas keputusan.
Alter tahun 1980, sistem yang menyediakan informasi relevan, model analitis, dan komputasi. Berikut syarat DSS. Agar efektif, DSS harus memenuhi beberapa syarat. Sistem ini harus sederhana, tangguh dalam berbagai kondisi, mudah dikontrol oleh pengguna, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, DSS harus lengkap dengan menyediakan data dan analisis, serta memiliki antarmuka yang mudah digunakan atau user-friendly. Jika semua syarat ini terpenuhi, DSS akan mampu memberikan manfaat maksimal dalam membantu pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, karakteristik DSS. DSS memiliki ciri khas antara lain mendukung keputusan di berbagai level manajemen, bisa digunakan dengan baik secara individu maupun kelompok, serta fleksibel dan adaptif. Fokus utama DSS adalah meningkatkan efektivitas keputusan. Selain itu, DSS juga menyediakan sarana pembelajaran dan memanfaatkan berbagai model analisis yang terintegrasi. Selanjutnya, terdapat gambar dari karakteristik DSS dan tertera pada gambar ini terdapat berbagai tahapannya. Selanjutnya, keuntungan DSS. Manfaat DSS sangat luas. DSS mampu membantu menyelesaikan masalah kompleks, merespon cepat terhadap situasi yang berubah, serta menghemat biaya. Selain itu, DSS meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan produktivitas manajerial. Hasil akhirnya adalah keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mendukung kinerja organisasi. Komponen DSS. DSS dibangun atas beberapa komponen penting. Data management menyediakan basis data, model manajemen mendukung analisis dengan modul statistik atau finansial. Communication subsystem menjadi penghubung antara pengguna dan sistem, sedangkan knowledge management yang termasuk opsional menambah kecerdasan sistem dengan basis pengetahuan. Berikut terdapat gambar dari komponen DSS. Berikut merupakan gambarannya. Selanjutnya, kesimpulan, DSS adalah solusi modern yang mendukung manajer dalam menghadapi masalah kompleks dan ketidakpastian lingkungan bisnis. Dengan mengintegrasikan data, model analitis, dan teknologi, DSS meningkatkan kualitas keputusan. Kedepannya, DSS akan semakin berkembang dengan integrasi kecerdasan buatan dan big data, sehingga manajer bisa mengambil keputusan yang lebih strategis dan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.